di tengah krisis ini ketidakkawanan sosial sebuah bangsa besar bernama Indonesia itu diuji. Budaya kita kemudian yang budaya otentik, budaya asli, kemudian semakin tenggelam. Demokrasi ini adalah anak pungut. Silakan baca lagi gagasan Bung Karno dalam risalah. Politik sekali lagi penting, tapi memperbaiki bangsa ini jauh lebih penting. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel dan catatan otentik ini. Kali ini kita lanjutkan pada video sebelumnya, yaitu melawan imperialisme hukum. Nah, ada yang bertanya, ini apa-apa pula ini imperialisme hukum? Jadi kepada kita ingat sebuah iklan, misalnya saya lupa kalau nggak salah ada seorang pengusaha, kemudian juga Pak Prof. Jimli Sidiki juga pernah jadi bintang iklan. Bunyi iklannya begini, cintailah produk-produk Indonesia. Ini menarik. Ini semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Cintailah produk-produk Indonesia. Problemnya hari ini, apakah hanya barang yang kemudian menjadi tanda kita adalah seorang nasionalisme? Hanya berupa barang bendakah yang kemudian yang kita pakai, kita beli, kemudian itu menandai kita seorang nasionalisme? Menurut saya tidak. Kenapa? Hari ini kemudian tanpa sadar, sebagaimana video sebelumnya saya sampaikan, sebab tanpa sadar sudah terjadi imperialisme secara halus. Bagi yang belum pernah membaca pidato pledoi Bung Karno di Landrat Bandung 1930, yang pledoinya berjudul Indonesia Menggugat, silakan baca bukunya lagi. Sehingga apa yang ditakutkan oleh Bung Karno tentang kolonialisme, imperialisme, termasuk bagaimana kapitalisme, termasuk tentang kemudian juga kalau kita hubungkan dengan pidato 1 Juni, bagaimana kapitalisme dan demokrasi. Ini yang perlu kita waspadai. Ada yang nanya, betulkah ada imperialisme dalam hukum? Saya katakan, ada. Yaitu ingin ingin menguasai Indonesia, menghisap dengan jalur-jalur hukum, dengan jalur konstitusi. Orang tidak lagi dengan senjata, tidak lagi dengan meriam. Tanpa sadar misalnya, saya katakan di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Tanpa sadar sebenarnya dengan perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani WTO, kita sebenarnya nggak siap. Cuma dalam pertarungan global kemudian kita tanda tangan, maka kemudian akhirnya barang impor banyak masuk ke Indonesia. Ini salah satu, sementara kita tidak bisa mengekspor barang kita, kemudian juga tenaga kerja kita. Itu satu. Yang kedua apa? Setelah reformasi banyak struktur ketatanegaraan kita adopsi dari negara lain tanpa cocok dengan kultur Indonesia. Kalau kemudian bagi pakar HTN, hukum tata negara, dan orang-orang yang belajar tentang sejarah ketatanegaraan, bagaimana pembahasan konstitusi itu dilakukan betul-betul kemudian, oke, Bung Karno, Bung Hatta, Supomo, Yamin, dan beberapa Hadi Kusumo dan Ki Bagus Hadi Kusumo dan lain-lainnya bicara, tetapi mereka menjadikan referensi, tetapi kemudian memodifikasi dengan model Indonesia. Problem hari ini yang terjadi adalah kemudian kita melihat sebuah sistem hukum negara lain lebih bagus, maka kemudian kita ambil, kemudian menjadi sistem hukum Indonesia. Ini problemnya. Di awal video tadi ini saya sampaikan, barang saja, produk saja kita menandai kita nasionalisme, kita ingin memakai produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Kita pakai iklan ini, kemudian bagaimana kalau isinya adalah bagaimana sumber-sumber hukum yang akan kita jadikan dalam konstitusi kita dan produk-produk perundang-undangan kita bersumber dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang ada. Ini yang harus kita gagas. Termasuk tentang demokrasi. Demokrasi lokal, dia punya karakteristik dan mekanisme tersendiri. Hari ini kita sering mengadopsi demokrasi yang kemudian demokrasi itu tidak cocok dengan bangsa kita, tidak cocok dengan budaya dan kultur dan kearifan lokal kita. Ini yang harus kita evaluasi pada masa mendatang.
Saya katakan, barang saja, benda saja, sebuah produk, kita mengkampanyekan cintailah produk-produk Indonesia. Kenapa hari ini kita tidak mengkampanyei, tidak melakukan campaign atau kampanye tentang marilah sumber-sumber dan bahan-bahan pembentukan peraturan perundang-undangan kita ambil dari orisinalitas, otentisitas hukum yang ada di Indonesia. Dari mana? Ada dari Sabang sampai Merauke. Ada dari Miangas sampai Pulau Rote. Tentang kekayaan kekasanahan budaya Indonesia, termasuk hukum dan budayanya. Kenapa itu yang tidak kita adopsi? Kalau kemudian ada yang bertanya, itu kan budaya lokal, benar. Tetapi kemudian, apakah kemudian tidak saatnya kemudian kita tidak hanya bersifat simbolistik tentang penghargaan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat? Saatnya lah, termasuk di rancangan undang-undang KUHP yang konon kabarnya pasal 1 kemudian menjadi 2 ayat, menjadi tidak hanya azas legalitas itu, kemudian juga pengakuan terhadap kearifan lokal, yaitu hukum adat. Ini yang kemudian harus kita bangkitkan, kembangkan. Framing-framing yang dilakukan ini adalah di beberapa kawan-kawan, ini kan masa lalu, ini kuno, ini kemudian ada yang menganggapnya zalim, kemudian ada yang melihatnya hukum lokal itu barbar dan lain sebagainya. Menurut saya tidak. Negara-negara yang hari ini juga maju, Eropa, Amerika dan lain sebagainya, mereka juga melalui proses-proses kearifan masyarakat lokal. Mereka punya. Dan ini yang kemudian mereka perbaiki, tetapi mereka tidak kehilangan karakteristik hukumnya. Hari ini Indonesia kehilangan karakteristik hukum. Kita kemudian terlampau compang-camping hukum kita. Kenapa? Diadopsi dari banyak sumber yang kemudian tidak cocok dengan kita. Ini yang kita perlu waspadai. Bagaimana kemudian imperialisme hukum itu terjadi. Terutama di bidang ekonomi, kita diintervensi dengan alasan-alasan pertarungan global. Kemudian juga dari struktur ketenagaraan, kita kemudian melihat struktur ketenagaraan lain, maka kemudian kita adopsi dalam sistem hukum kita. Belum tentu cocok. Kemudian dalam sistem pemilu, dalam sistem presidensial sendiri, kemudian dalam tatanan pemerintahan yang ada sendiri. Artinya apa? Boleh kita berkaca kepada negara lain, tetapi tidak boleh kemudian itu menjadi rujukan utama dan satu-satunya tentang memperbaiki sistem hukum Indonesia. Saatnya kita melakukan perubahan sistem hukum, melakukan pembentukan produk hukum ke depan dengan menggali dari sumber-sumber otentik hukum yang ada di Indonesia. Kita tidak ingin bangsa ini baru sadar kemudian setelah kemudian segala kekayaan alam, segala keharmonisan berbangsa dan bernegara beralih dari masyarakat komunal menjadi masyarakat yang sangat individualis, masyarakat yang suka gotong royong menjadi masyarakat yang kapitalis, yang sangat individualis sekali. Kita tidak ingin itu. Masyarakat yang sangat individualis mementingkan dirinya sendiri. Baiklah, pada gagasan hari ini lanjutan dari video melawan imperialisme hukum, saatnya para pembentuk peraturan perundang-undangan ke depan, mulai dari tingkat bawah sampai peraturan pada undang-undang, termasuk undang-undang dasar, kita masukkan nilai-nilai, tidak hanya kemudian cukup pasal 18B ayat 2 itu saja. Saya sudah mencoba dan sudah memulai di nagari di Sumatera Barat, sudah menawarkan sudah 3 peraturan nagari atau peraturan desa yang kita buat, yaitu 1. Pemberantasan pencegahan tindak pidana, pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis adat selingkah nagari, perlindungan lingkungan berbasis adat selingkah nagari, dan ada beberapa peraturan desa lagi yang sedang kita gagas agar sumber-sumber hukum yang ada kita gali dari bumi Indonesia sebagaimana Bung Karno menggali Pancasila dari rahim Ibu Pertiwi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.